Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qaili fi muhkami kitabih. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat di atas, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman-Nya wal jari dzil qurba wal jaril junub, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi SAW memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan baginda Nabi SAW memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka. Dalam sabdanya, "Ya nisa al-muslimati la tahkironna jaratun li jaratiha walau firsinashat." Yang artinya, wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Hadirin yang berbahagia, salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsoni faqala idza dobahta maraqam fakthir ma'ahu thummanzur ahla baitim min jiranik fa asibuhum minha bima'ruf." Yang artinya, sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup,
maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadirin rahimakumullah, mengenai sikap baik kepada tetangga, kisah yang sering diceritakan oleh para ulama adalah sikap seorang wali yang bernama Sahal Al-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnu Mulakin dalam Tobaqatul Aulia menceritakan, Sahal At-Tustari memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi itu bocor hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, di siang hari Sahal menampung kotoran itu, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan. Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sahal merasa ajalnya sudah dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi. Ahli waris Sahal tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi Majusi. Mendengar hal itu, Majusi menangis terharu bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Sang Majusi lalu berkata, "Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda. Aku akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Anda." Tidak lama setelah itu Sahal pun meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teladan yang dicontohkan oleh Imam Sahal jangan hanya dikisahkan semata, akan tetapi sudah semestinya kita meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita melakukan hal yang sama? Ataukah sebaliknya, kita akan mengeluh, berteriak-teriak dan bertengkar dengan tetangga kita jika mengalami hal yang sama? Padahal tetangga kita adalah saudara kita sesama muslim, dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran yang najis seperti yang dialami oleh Imam Sahal. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakitinya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Janganlah kita mencari-cari aibnya. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengan pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita. Jangan sampai mencuri pandangan perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ia meninggal, mari kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia tertimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Kita hutangi jika ia membutuhkan. Marilah kita memperlakukan tetangga kita dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik.
Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih. Kita jaga rahasianya. Janganlah kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah. Sudahkah itu semua kita lakukan kepada tetangga kita? Ataukah sebaliknya? Jangankan berbuat baik kepada tetangga, mengenalnya saja tidak. Kita bahkan tidak mengetahui dengan siapa kita bertetangga, padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak. Sekedar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangga sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithu." Muttafaqun alaih. Yang artinya Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah
wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.